Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudra Eliandi dengan NIM 240414500125 kelas 2483E. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem informasi laundry yang dimana menggunakan SI, XMPP, dan Apache NetBeans. Di sini kita di XMPP mengklik start untuk memulai dan klik admin, lalu masuk ke PHP MyAdmin. Di dalam PHP MyAdmin saya sudah membuat database yang saya beri judul atau beri nama DB Laundry, database laundry. Di dalam database laundry saya sudah membuat beberapa tabel, yakni tabel login, tabel pelanggan, tabel layanan, tabel transaksi, dan tabel pembayaran. Dari 5 ini ada beberapa relasi dari tabel pelanggan, tabel layanan berrelasi dengan tabel transaksi berrelasi dengan tabel pembayaran. Baik, langsung ke Apache NetBeans-nya. Di Apache NetBeans, sebelum kita menjelaskan tentang form yang saya buat, di sini kita harus membuat form DB koneksi. Form DB koneksi ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan PHP MyAdmin, yang dimana di sini saya memasukkan database yang saya buat di dalam PHP MyAdmin ke Apache NetBeans. Di sini ada dua kemungkinan terjadinya error, yang mana jika error dia ada notifikasi driver tidak ditemukan dan notifikasi tidak bisa koneksi ke database. Lanjut kita ke login. Di login saya memiliki atau membuat desain seperti ini, dan selanjutnya di sini logika codingannya. Pertama, init komponen ini pasti sudah ada di dalam login dan bukan yang saya ketik. Terus ada DB koneksi yakni yang sebelumnya saya jelaskan dalam membuat DB koneksi untuk mengrealisasi atau mengkoneksi ke PHP MyAdmin. Di sini di dalam login kita memiliki desain yakni button login atau button. Gunanya yakni memanggil atau bisa mengklik digunakan bisa berjalan untuk menampilkan atau bisa lanjut ke proses selanjutnya, dimana dengan cara set tentang from table login where username. Di sini ada password. Misalnya ada tulisan password kita salah satunya kurang, maka ada notifikasi password salah. Lanjut kita cobaran untuk bisa ke tahap selanjutnya. Di sini username itu username sesuai dengan data yang dibuat. Di sini saya membuat data dengan format apprend dengan password 223. Klik login. Di sini masuk ke menu utama. Di menu utama ini kita memiliki beberapa form yang saya jelaskan di database PHP MyAdmin tadi. Di sini ada form pelanggan, form layanan, form transaksi, dan form pembayaran. Di form pelanggan kita bisa mengklik dengan menggunakan ALTP atau bisa klik langsung klik pelanggan. Di sini ada data pelanggan. Di
Di data pelanggan ini memiliki empat data, pertama ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Di sini kita harus membuat ID pelanggan baru, yakni ID pelanggannya kita misalkan 02, nama pelanggan Nando, dan nomor HP 0857, dan alamat. Dan ketika menurut kita datanya sudah valid atau sudah sesuai kehendak kita klik simpan untuk memasukkannya ke dalam tabel. Nah, jika sudah tampil data berhasil disimpan, maka datanya akan masuk ke dalam tabel. Di sini sudah ada namanya Nando. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya, kita keluar dulu dalam ini, masuk ke layanan lanjutan dari pelanggan tadi. Di layanan masih ada 4 data lagi, ini ID layanan, nama layanan, harga, estimasi. Di sini ID layanan kita buat misalnya 03. Ini nama layanan ini sesuai yang kita inginkan. Misalnya cuci kering, cuci setrika saja, cuci ekspres dan laundry satuan. Di sini kita cuci ekspres dengan harga misal 35.000. Estimasi ekspres 1 hari. Jika data sudah benar, maka klik simpan untuk memasukkannya ke dalam tabel. Jika dia sudah berhasil disimpan, maka datanya akan langsung masuk ke dalam tabel. Sudah, kita keluar dan lanjutkan tahap di transaksi. Nah, di transaksi ini kita memiliki lumayan banyak data, dan saya sudah jelaskan di dalam MyAdmin tadi bahwa tabel ID pelanggan dan tabel ID layanan berrelasi dengan ID transaksi, yakni di sini ada ID pelanggan dan ID layanan. Gunanya untuk supaya ID pelanggan dan ID layanan tidak harus buat ulang atau manual, tapi sudah mengikuti form sebelumnya. Jadi langsung masuk data yang kita buat di form sebelumnya, yakni ID pelanggan dan ID layanan. ID transaksi kita buat misal 01. Tanggal ini tanggal transaksi, misal tanggal 19. ID pelanggan kita masukkan yang kita baru buat tadi, yakni berapa? 02 dan 0 layanan 03. Berat ini berpengaruh ke harga yang sudah dibuat dalam form transaksi, form layanan. Jika harganya 35, misal beratnya 15, maka hasilnya 525.000. Statusnya misalnya sudah selesai. Nah, di sini karena 525.000 itu sebuah totalnya, maka harus kita ingat untuk bisa ke form selanjutnya. 525.000 simpan, data berhasil dan akan masuk ke tabel yang kita buat. Nah, sudah tampil. Selanjutnya kita ke tabel terakhir dari form yang kita buat, yakni form pembayaran. Di form pembayaran sama seperti yang saya jelaskan di tabel sebelumnya, bahwa form pembayaran berrelasi dengan form transaksi, maka ID transaksi ini akan ada sendiri dan kita bisa pilih sesuai yang kita buat di dalam ID form transaksi. ID pembayaran kita masukkan misal 01 juga. Dan tanggal pembayaran tadi 19 jadi 20. Jumlah bayar sesuai yang tadi itu, yakni 525.000.
Ketika sudah benar, maka kita klik sesuaikan dulu metode pembayarannya, yakni transfer atau kris. Kita gunakan cash sebagai pembayaran lunas. Klik simpan dan datanya akan masuk ke dalam tabel. Maka setelah itu kita akan mencetak salah satu dari tabel yang kita buat sebelumnya. Misal kita ingin mencetak pembayaran layanan saja. Misal kita ingin mencetak yang layanan, kita cetak untuk menampilkan apakah ini bisa dicetak atau tidak. Jika dia bisa, maka akan kita klik print. Kita tunggu beberapa waktu sedikit untuk memproses karena ada lumayan banyak data. Di sini kita menunggu. Dan selanjutnya akan masuk ke sini. Kita buka dokumen, masukkan ke sesuai yang ingin kita masukkan ke file mana. Di sini saya akan masukkan ke file project dan saya kasih nama laporan pembayaran. Maka dia bisa di save dan akan menunggu, dan bisa kita cek langsung di file yang sudah kita buat. Ini cek sudah tampil sesuai dengan sesuai dengan cetak laporan yang kita buat tadi. Maka bisa dipastikan codingan kita lakukan berhasil dan tidak ada kesalahan. Di sini saya akan menampilkan beberapa codingan dari form yang saya buat. Di pelanggan seperti ini, ada form pelanggan, simpan pelanggan untuk menyimpan, edit pelanggan untuk mengedit. Misalnya ingin mengedit sesuatu data yang ingin kita edit, terus hapus pelanggan, menghapus semua, menghapus data pelanggan, tampil data supaya dia tampil dari kita klik edit, refresh supaya dia meng-refresh, clear pelanggan seperti meng-clear, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, mungkin penjelasan saya kurang jelas dan penjelasan saya kurang benar, tolong dimaafkan. Kalau Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.